Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menilai performa proses produksi secara sistematis. Fokusnya adalah dua. Yang pertama itu penilaian kinerja produksi menggunakan KPI, dan yang kedua adalah analisis kemampuan proses menggunakan indeks CP dan juga CPK. KPI atau Key Performance Indicators digunakan untuk melihat apakah proses produksi itu berjalan efektif atau tidak. Ada beberapa indikator utama. Yang pertama itu produktivitas, untuk melihat perbandingan output terhadap input. Yang kedua, efisiensi, salah satunya melalui OEE. Yang ketiga, waktu proses, seperti cycle time. Yang keempat, kualitas, misalnya tingkat cacat produk. Yang kelima, biaya per unit, untuk melihat efisiensi biaya. KPI membantu perusahaan menemukan masalah dan menentukan area perbaikan. CP dan CPK digunakan untuk mengukur kemampuan suatu proses memenuhi spesifikasi. Yang pertama, CP melihat potensi proses, apakah variasinya kecil. Yang kedua, CPK melihat kemampuan aktual, termasuk apakah rata-rata proses berada di tengah spesifikasi. Jika nilainya di bawah 1, proses tidak mampu. Jika 1 sampai 1,33 cukup mampu. Jika lebih dari 1,33, proses itu dianggap baik. CP dan CPK digunakan untuk data jangka pendek pada proses yang stabil, sedangkan PP dan PPK digunakan untuk jangka panjang dan mencerminkan kondisi nyata selama operasional. Perbedaan utamanya ada pada cara menghitung variasi. Sertifikasi halal sekarang wajib berdasarkan UU 33 tahun 2014. Alurnya dimulai dari pengajuan oleh pelaku usaha, dilanjutkan audit oleh LPH, kemudian penetapan fatwa oleh MUI, dan akhirnya BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Produk yang sudah tersertifikasi wajib memakai logo halal Indonesia. BPOM mewajibkan beberapa informasi pada label pangan seperti: yang pertama, nama produk, komposisi dan juga berat bersih. Yang kedua, alamat produsen. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa. Yang keempat, nomor izin edar MD atau ML. Yang kelima, serta informasi nilai gizi. Label harus jelas, menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mudah rusak. Untuk penggunaan logo ISO 9001 bukan sertifikasi produk, tetapi sistem manajemen. Karena itu, logo ISO tidak boleh dicetak di kemasan produk langsung, agar tidak menyesatkan konsumen. Jika ingin dicantumkan, hanya boleh dalam bentuk pernyataan pada dokumen atau kemasan produk. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, kinerja produksi harus dinilai dari dua aspek: kemampuan proses dan kepatuhan regulasi. Perusahaan harus memastikan proses stabil, variasi kecil, dan produk sesuai spesifikasi. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan halal dan label BPOM sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dengan evaluasi yang sistematis, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dan juga kualitas secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.